Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 45 ayat 13. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Audu namanya soi si kores aco mambain tindakan lahu mandalatkon maksudku aso jongjong hati goran upa hornok dalan si buluson nia jusar Jerusalem hutakku dibangunia bangsokku nahonataban di paluaia soharani sisip sanga hidang nidang dangdangan Tuhan ma namar kuasoido namandokoni. Dalam bahasa Indonesia, akulah yang menggerakkan Kores untuk masuk penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini dinyatakan oleh Yesaya ketika orang-orang Israel sudah masuk ke dalam pembuangan Babel. Mereka menderita, mereka menjerit kepada Tuhan karena betapa beratnya beban yang mereka hadapi. Dan firman Tuhan datang menyatakan, akulah yang memilih Koresi. Koresi sendiri adalah seorang raja Persia yang lahir tahun 576 sampai 530 sebelum Masehi, dan ada sebanyak 23 kali disebutkan di dalam Alkitab. Dia seorang raja Persia yang sudah dinubuatkan untuk menjadi melepaskan orang Israel sebelum dia lahir. Allah sudah menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan sebuah keselamatan melalui Koresi. Pada awalnya orang menganggap ini adalah sebuah mitos. Namun setelah ditemukan sebuah gunungan yang menceritakan tentang kepemimpinan Koresi, maka terbukalah hati orang. Memang betullah apa yang dinyatakan oleh Yesaya di dalam firman-Nya. Ia memulai karir dari pejabat rendah di bagian barat daya Iran. Kemudian dia memiliki banyak kerajaan dan mendapat sebuah kehormatan yang sangat besar. Dan akhirnya dia melepaskan orang Israel dari tangan Babel. Dia memberikan kebebasan bagi mereka untuk membangun bait Allah. Itu bisa dibaca dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 dan Esra 1 ayat 8. Ini merupakan sebuah rencana Allah yang sangat luar biasa bagi umat kesayangan Allah. Ketika mereka di dalam pembuangan, mereka putus asa, namun Allah memberikan janjinya bahwa akan mengutus seorang raja yang akan melepaskan mereka. Bukanlah raja yang merupakan orang percaya kepada Allah, bukanlah dari keturunan Israel, namun dari orang Persia yang dipersiapkan Allah, yang memiliki sensitivitas kepada Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik itu, maka kita dengan jelas melihat bahwa Koresi mengatakan, aku akan melepaskan bangsa Israel dan akan dibangun bait Allah di Jerusalem. Ada sebuah komitmen dalam dirinya bahwa akan dibangun bait Allah. Meskipun dia bukanlah umat Allah, namun Allah berbisik kepadanya dan menjadikan kelepasan bagi bangsa Israel. Firman ini mau mengingatkan kita, banyak cara Tuhan untuk melepaskan, untuk mengeluarkan kita daripada pergumulan persoalan kehidupan. Banyak cara Tuhan yang dipergunakan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita, untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin orang akan berpikir secara matematis tentang apa yang harus dihadapinya, namun cara Tuhan di luar daripada logika, karena Allah mampu
mengutus siapapun untuk mengeluarkan kita daripada persoalan kita. Oleh karena itu, hal apapun yang dihadapi, mari tetap tenang, mari tetap beriman, dan nyatakanlah imanmu kepada Allah, dan berikanlah hatimu terfokus kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mengutus orang yang akan mengeluarkan engkau daripada pergumulanmu. Oleh karena itu, saudara terkasih, seberat apapun persoalanmu, mari beriman, dan biarlah imanmu menuntun engkau dan mengeluarkan engkau dari persoalan hidupmu. Dan Tuhan pasti dan mampu untuk menyelesaikan pergumulanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang memilih Koresi, orang Persia, untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami bahwa tangan Tuhan tidak terbatas memberi keselamatan dan kelepasan. Biarlah firman berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap beriman di dalam segala keadaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.